Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara, kita pertama bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, khususnya nikmat umur. Kita disampaikan di bulan Rajab ini, insyaallah mudah-mudahan Allah izinkan kita sampai di bulan Ramadan kelak insyaallah. Maka kita memohon kepada Allah agar setiap nikmat ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap menjadi orang-orang yang selalu dimudahkan di dalam ketaatan kepada Allah, yang caranya adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan insya Allah ini bulan Rajab, jadi doa-doa kita di bulan ini untuk sampai di bulan Ramadan terus dipanjatkan kepada Allah. Sebagian redaksinya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini penting kita pahami karena berdoa Allahumma barik lana itu berarti secara eksplisit kita sedang memerintah diri kita sendiri untuk lebih banyak ketaatan di bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi saya, berkahi kami di bulan Rajab. Artinya persiapan menuju ke Ramadan itu kita sudah rajin di bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi biasakan jangan sampai kita nggak sholat di masjid, untuk laki-laki khususnya, supaya nanti di bulan Ramadan kita benar-benar sudah siap betul. Maka kata-kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban berarti kita sedang minta kepada Allah dan buat rajin di bulan-bulan itu. Baca Qur'annya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, dan semuanya lah, supaya nanti di bulan Ramadan kita benar-benar mendapatkan kemudahan. Kemudian doa yang lain adalah yang sahih juga, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini juga jangan lupa doa ini dihafal betul. Para sahabat berdoa seperti ini 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Ini tinggal 2 bulan gak nyampe. Doanya adalah Allahumma ya Allah ahillahu alaina, sampaikan kepada kami awal bulan Ramadan. Maksudnya hilal bulan Ramadan. Berarti kita sempat melihat Ramadan, sempat sampai di bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Yumni itu dalam bahasa Arab, kalau kita tarik dalam bahasa Indonesia itu artinya luas banget. Bil yumni artinya dengan penuh barokah, dengan tidak membawa masalah, tidak punya utang masalah. Syukur-syukur juga tidak punya hutang secara harta. Jadi kita masuk bulan Ramadan itu benar-benar gak ada masalah sama sekali, dalam kondisi tentrem. Jadi yumni itu lebih tepatnya tuh tentrem betul. Nah, tentrem itu identik dengan tidak banyaknya masalah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Wal iman artinya kita menginginkan ketika masuk Ramadan iman kita lagi baik. Sekali lagi saya sampaikan, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Maka pastikan di bulan Rajab dan Sya'ban ini jenengan sudah rajin. Karena kita minta Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Kita minta ketika hilal mendatangi kita di bulan Ramadan dalam kondisi kita imannya bagus. Padahal kita tahu iman naik dengan ketaatan. Berarti di bulan Rajab dan Sya'ban ini, matur nuwun Mas, jazakallahu khair.
Berarti di bulan Rajab dan Sya'ban ini kita sudah memupuk ketaatan yang dengan itu nanti ketika masuk bulan Ramadan sudah dalam kondisi iman yang tinggi, yang bagus. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan penglihatan, kemaksiatan pendengaran, kemaksiatan ucapan, kemaksiatan anggota badan. Maka kita juga setiap pagi dan sore berzikir tentang Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa ans. Kan gitu nggih. Di pagi dan petang di antara zikir yang kita pelajari adalah kita mohon kepada Engkau ya Allah afiah atas badanku, afiah atas pandanganku, afiah atas pendengaranku. Maka harapannya nanti di awal bulan Ramadan benar-benar kita sudah imannya bagus. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati. Kita minta keselamatan di bulan Ramadan. Dari sekarang sampai bulan Ramadan kita minta selamat kepada Allah. Alhamdulillah saya melihat yang kemarin sempat dapat ujian ke rumah sakit sekarang bisa duduk di sini, masya Allah. Keselamatan insya Allah mudah-mudahan. Ini dipanjatkan terus mas doanya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati. Kita benar-benar minta keselamatan kepada Allah. Sebagaimana saya terangkan berulang kali, ada orang yang menjelang Ramadan tanggal 29 Sya'ban, 28 Sya'ban dia terjadi musibah dan dia sembuh setelah Syawal, sehingga Ramadan dia tidak bisa mengikutinya. Maka kita mohon kepada Allah sungguh-sungguh, minta banget sama Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati, minta benar-benar selamat, khususnya selamat badan dalam hal ini. Kemudian wal Islam itu tentang variasi ibadah. Jadi kita ingin di bulan Ramadan variasi ibadah kita tuh banyak. Yo maca Quran, yo maca hadis, yo maca terjemah Quran, yo maca tafsir Quran, itu maksudnya. Jadi variasi ibadahnya banyak terkait yang dengan yang dohir. Pokoknya kalau Islam itu terkait dengan yang dohir, iman terkait dengan yang batin-batin. Yang dohir berarti kita ingin sholat kita penuh, tarawih kita penuh, sholat duha dipenuhi, suruk dan lain sebagainya. Itu variasi ibadahnya banyak, itu wal Islam. Wassalamati. Kemudian yang terakhir Rasulullah menyampaikan Robbi wa Rabbukallah. Ini memastikan bahwa Rob yang kita sembah sekarang itu sama dengan Robnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya nyebut Muhammad diikuti dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ucapan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan, dikatakan pelit seseorang ketika diucapkan namaku tidak bersalawat kepadaku. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu kalimat Robbi wa Rabbukallah menunjukkan bahwa apa yang disembah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu dengan sekarang itu sama, sampai hari kiamat datang nanti sama. Sebagaimana saya ulang-ulangi dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 tentang kisahnya Dzun-Nun alaihissalam atau Yunus alaihissalam ketika beliau marah kepada kaumnya, kemudian pergi meninggalkan kaumnya, kemudian Allah peringatkan untuk monggo Mas Jono, masya Allah. Jadi sekali lagi Rasulullah menyampaikan Robbi wa Rabbukallah, menunjukkan bahwa, memastikan bahwa Allah yang dulu disembah oleh Nabi Muhammad SAW dengan Allahnya kita tuh sama. Sebagaimana kisah Dzun-Nun itu, Allah menjanjikan kepada kaum muslimin bahwa jikalau engkau berlaku sebagaimana Yunus alaihissalam meminta kepada Allah, maka berlaku pula sekarang. Allah menutup ayatnya dengan wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah yang diberikan oleh Allah kepada kaum mukminin, dijanjikan hal yang sama. Jadi kalau dulu Allah mampu mengeluarkan Dzun-Nun dari kegelapan yang teramat sangat, fi dzulumat fanada fi dzulumat. Jadi Dzun-Nun itu berdoa di dalam dzulumat, berdoa di dalam kegelapan yang teramat sangat. Kadang-kadang orang begitu, kadang-kadang sedang sakit, kemudian ekonomi lagi susah, sebagian belum dapat jodoh, kumpul jadi satu. Dan maka sebagaimana kejadian pada Yunus alaihissalam berdoa, la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu fanada di mana? Fi dzulumat, di dalam kegelapan yang teramat sangat gelap. Maka dikabulkan oleh Allah. Kemudian dikeluarkan dari lambung ikan, diberi makan, disehatkan. Maka kita pun sekarang demikian, banyak-banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka sekali lagi gabungan doa tadi, insya Allah mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal Islam rabbi wa rabbukallah. Kita sudah bahas masing-masing katanya artinya apa, mudah-mudahan lebih nunjem di hati sehingga kita doanya lebih mantap insya Allah. Dan kita berharap sama-sama ketemu Ramadan dalam kondisi yang baik. Insya Allah untuk tahun ini saya beri jadwal di sini banyak ini. Saya yang jauh-jauh tak kurangi sekarang insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kemudian Bapak Ibu Sedoyo, kita terakhir sedang membahas tentang syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Untuk hari ini insya Allah kita agak pindah materi dulu biar fresh. Kemarin terakhir sudah sampai apa? Sudah sampai jujur. Sudah sampai jujur, yaitu syarat yang ke-5. As-sidqu. Masih ingat enggak dalilnya apa saja? Surat Hud ayat ke 15-16. Apa yang disebut dalam surat Hud 15-16? Tentang tidak ridhonya Allah ketika seseorang menjadikan amal dengan tujuan hanya dunia saja. Sudah dibuka di rumah surat Hud 15-16? Sudah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, sing sinten kemawon berharap dengan amal solehnya dunia dan wasinataha dan perhiasan-perhiasannya, maka nuwaffi ilaihim, Allah pasti berikan. A'maluhum fiha, apa-apa yang menjadi amalnya di dunia, wa hum fiha, dan Allah berikan kepada dia di dunia itu la yubkhasun, dan dia tidak dirugikan oleh Allah sama sekali. Tetapi di ayat 16-nya dikatakan apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah, mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan apa-apa illan nar, kecuali api neraka. Kemudian dikatakan di akhir ayat apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Lenyaplah apa-apa yang dilakukan di dunia dan sia-sialah. Maka sekali lagi kita harus jujur betul di dalam mengucapkan la ilaha illallah, yang berarti kita benar-benar berharap Allah betul, tidak berharap selain Allah sama sekali. Orang yang tahu sidqu ini, insya Allah sholatnya tentrem. Istaqimu i'tadilu, gitu kan imamnya, sawu sufakum. Kita itu disuruh rapat, ya. Karena kita tahu as-sidqu, kita jujur betul, ya udah ada perintah begitu, kita jawabannya apa? Sami'na wa ata'na, ya kan? Saya dengar, saya taat. Ya dipilih ruski tenan gitu. Jangan sudah sami'na wa ata'na meneng wae, sia anggang-anggangan. Dekatnya badan kita akan mendekatkan hati kita. Ya kan, sadlul khalal bainal manakib, kata imam kan. Lemaskan ini pundak-pundak kalian untuk samping kalian, maksudnya agar kita tidak kasar kepada kanan kiri kita, sehingga hati kita bersatu di dalam sholat kita. Masya Allah. Nah ini ciri orang-orang yang sidqu. Jadi orang sidqu itu ketika mau sholat ya sudah karena Allah saja, nggak ada urusan dengan gesekan-gesekan yang ada. Di beberapa masjid saya melihat ada, karena banyak pejabatnya di situ, itu ada gesekan-gesekan, error gitu. Tetapi ketika kita sama-sama belajar ini, alhamdulillah banyak yang kemudian mendapatkan pencerahan. Iya ternyata Ustadz, mepet ke awal itu benar-benar hati itu tertata gitu. Jangan dipepet malah pergi. Kadang-kadang ada orang begitu yang belum paham. Dicerai sikile, gitu. Malah lungo ya. Padahal perintahnya apa? Ya, suruh merapatkan, masya Allah. Ini ilatnya adalah agar lurus tumitnya. Yang lurus itu tumitnya. Sebenarnya kalau kita melihat redaksi hadisnya, untuk rakaat berikutnya nggak harus mepet banget. Yang penting yang pertama
lurus tumit. Kemudian sadlul halal bainal manakib. Kita disuruh melembutkan kepada kanan kiri kita. Yang dengan itu lembut pula hati kita. Masa sholat isi anak gondok-gondokan kan aneh, ya kan? Nah, pagi ini insya Allah saya menyampaikan tentang sholat dulu, yang dulu kita sudah sempat buka sedikit. Ini untuk refresh, untuk surut la ilaha illallahnya kita lanjutkan di pertemuan ke depan. Belajar sholat berarti kita belajar surah Al-Ankabut ayat ke 45. Surah Al-Ankabut ayat ke 45. Bunyinya gimana? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ya kan? Kemudian terakhirnya apa? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utsluma itu bacalah. Bacalah kitab yang telah diturunkan kepadamu Muhammad. Wa aqimis sholah. Kemudian tegakkanlah sholat. Tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat yang dikerjakan itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sholat itu, zikir di sini maksudnya sholat adalah sebuah perkara ibadah yang agung. Kemudian ditutup dengan Allah tahu kok yang kalian kerjakan. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi setiap gerakan kita, ucapan kita, hati hadirat Allah itu tahu persis kondisinya. Maka sekali lagi, setiap kita belajar kaifiyah sholat atau kaifatus sholi, maka kita harus tahu visi kita, misi kita adalah agar kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka seseorang yang sholatnya betul, dia memenuhi syarat takwa. Manut dengan perintahnya, ingkiyat kalau dalam la ilaha illallah, bagian yang keempat, ingkiyat tunduk patuh dengan melaksanakan adalah separuh ketakwaan kita. Karena definisi takwa apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Taatnya kita melaksanakan sholat adalah separuh dari ketakwaan. Kemudian tercegahnya dari perbuatan keji dan mungkar separuh ketakwaan yang lain. Ini bagi. Karena apa? Takwa di antara definisinya adalah meninggalkan apa yang dilarang. Kalau kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar berarti kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekali lagi ketika kita belajar sholat lagi, maka ingatlah visi misinya biar jelas. Dengan datang sholat itu harus tahu bahwa oh saya sedang menghadap Allah, sedang bertaat kepada Allah, nanti produknya saya harus baik dengan istri, baik dengan tetangga, baik dengan semuanya. Benar-benar baik dengan alam semesta ini. Orang yang sholatnya baik, maka mau membunuh semut satu aja kadang-kadang mikir. Saya sering banget gitu. Gemes banget ini kok nyopot aku. Ras itu. Kenapa nggak jadi? Ya Allah, kalau andai saya adzan atau ada yang adzan, dia ikut doain nih. Ya kan? Bukankah orang yang adzan didoakan oleh makhluk yang di atas dan di dalam, serta yang kering dan yang basah? Bayangin. Doain semua loh ke orang yang adzan. Doain kita orang-orang soleh. Seperti ini, lingkungan kita ini banyak doain kita. Karena kita sedang bermajelis. Maka kalau mau bunuh satu makhluk, dia bertasbih kepada Allah, nggak jadi lagi. Bayangin itu, Masya Allah nih, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya kadang-kadang begitu kadang-kadang. Ya Allah, ini kalau kita suruh bikin nggak bisa nih. Susahnya pol-polan. Allah tantang kepada kita, selaput putih di kurma aja itu kita nggak bisa bikin selaput putih loh. Nggak hidup loh itu. Kata Allah, kita nggak bakal bisa bikin. Lah kok ini bergerak kayak gitu masa iya dibunuh gitu. Jadi mikir gitu kan, jadi mikir. Gitu. Nah ini orang-orang yang visi misi sholatnya itu terpenuhi insya Allah sampai sejauh itu insya Allah. Nah dulu kita sudah pernah mencatat tentang syarat sholat, rukun sholat, masih ingat gak? Masih ingat gak? Kemudian wajib sholat dan sunnah sholat. Nah sekarang kita mulai belajar dari syarat sholat. Dari syarat sholat kita mulai lagi dari syarat sholat.
Apa definisi syarat? Definisi syarat apa? Sesuatu yang harus ada sebelum sholat. Kalau sesuatu ini nggak ada maka tidak sah sholat kita. Gampangannya ngono kuwi. Kalau dalam bahasa hadisnya itu agak-agak ruwet nih. Perkara yang keberadaan suatu hukum bergantung dengannya, itu gitu tuh. Perkara yang keberadaan suatu hukum bergantung dengannya. Hukum sholat itu bergantung dengan keberadaannya. Nek ora ono ya ora iso sholat. Itu maksudnya. Itu namanya syarat sholat. Bila tidak ada maka pasti tidak ada hukum. Nek ora ono wudu berarti ora ono sholat. Namun adanya perkara tersebut tidak mengharuskan adanya hukum. Ning onone wudu ora kudu ono sholat. Paham nggih? Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum sholat. Nek ora ono rasah. Tetapi adanya sesuatu itu tidak mengharuskan adanya sholat. Dulu lah saya sampaikan di antara ini adalah ketika Bilal bin Rabah punya kebiasaan apa? Wudu, menjaga wudu, menjaga wudu, menjaga wudu. Kebiasaan Bilal ini. Ini nggak gampang loh Pak. Ini nggak gampang menjaga wudu. Saya aja kadang-kadang suka bobol, khususnya kalau sudah di ujung malam kesel banget niku badhe wudu menjelang tidur itu subhanallah. Abote pol-polan. Bilal bin Rabah itu bisa melakukan itu. Kata Rasulullah di suatu pagi menyampaikan kepada Bilal, "Ta'al ya Bilal, sini Bilal." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah." Mengapa engkau mendahului aku ke surga? Kata Rasulullah. Ma dakhalatul jannata qattu illa sami'tu hos-hos yatak amami. Rasulullah menyampaikan begini. Tidaklah aku masuk surga kecuali aku mendengar hos-hos yatak amami. Amami itu di depan berarti. Saya mendengar suara sendalmu di depan saya. Maka kemudian dikatakan oleh Bilal, "Ya Rasulullah, ma'adzantu qattu ila sholaitu rak'atain." Saya selalu menjaga sholat 2 rakaat. Selalu menjaga sholat 2 rakaat. Maksudnya Bilal di sini adalah jikalau saya batal berhadas maka asobani, saya membebani diri sendiri untuk berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Dengan ini maka dikabarkan sendalnya Bilal itu sudah mendahului Rasulullah masuk surga. Masya Allah, Masya Allah. Jadi adanya wudu tidak harus untuk sholat. Adanya wudu kadang-kadang untuk menjaga toharo, untuk menjaga toharo. Sebagaimana saya sampaikan dulu bahwa di antara sunnah terkait wudu itu di samping untuk tentu saja untuk sholat juga adalah menjaga toharo, dan kebiasaan para salafus soleh, para orang-orang soleh menjaga wudu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita berwudu, dan ini disunahkan berwudu sebelum sare. Ini kalau jenengan pakai mazhab Syafi'i agak susah juga ini. Kalau jenengan pakai mazhab Syafi'i agak susah. Kenapa? Di mazhab Syafi'i bersentuhan dengan istri batal. Bersentuhan dengan istri batal menurut mazhab Syafi'i. Berarti kalau jenengan mau menegakkan sare dalam kondisi wudu, sarenya nggak boleh di samping istri. Jenengan harus agak jauh-jauhan. Saya bilang ke istri, "Bun, malam ini saya mau praktek mazhab Syafi'i." Atuh-atuhan yo. Ini saya beneran sampein begitu itu. Jadi memang kalau kita belajar lebih jauh tentang masalah bersentuhan dengan lawan jenis, memang mazhab Syafi'i itu rigid banget. Tapi yo masuk akal. Masuk akal juga. Karena apa? Definisi mahram apa? Yang tidak boleh dinikahi. Istri mahram bukan? Semua ulama sepakat sampai hari ini istri itu bukan mahram kita. Karena apa? Boleh dinikahi. Di dalam surah An-Nisa 22-24 tentang definisi mahram nggak disebutkan istri kita. Maka mazhab Syafi'i menggunakan ini sebagai dalil bahwa bersentuhan dengan istri pun batal. Jadi kalau tawaf gimana? Nah, ya pakai pelindung. Nanti batalnya kenapa ada 5 hal. Bersentuhan dengan lawan jenis batal ketika memenuhi syarat 5 hal. Nanti kita bahas insya Allah. Di antaranya adalah bersentuhan langsung kulit dengan kulit. Kalau tawaf kemudian kita nggak bersentuhan kulit, maka nggak masalah.
Maka sekali lagi bersentuhan. Ini madzhab Syafi'i ya, madzhab Syafi'i. Ada yang pindah madzhab ketika tawaf. Karena pendapat bersentuhan itu ada 3. Madzhab Syafi'i itu mutlak batal, madzhab Hambali dan Maliki itu batal kalau syahwat. Batal kalau syahwat. Madzhab Hambali dan Maliki. Kalau madzhab Hanafi mutlak tidak batal. Hanafi. Kenapa? Dia menerjemah atau menafsir surah Al-Maidah ayat ke-6, aulamastumun nisa, bersentuhan dengan wanita itu adalah jima maksudnya. Tapi itu dibantah keras sama madzhab Syafi'i. Karena kata-kata jima sudah disebutkan oleh Maryam di dalam surah Maryam bahwa bukan aulamastumun nisa, gitu, tapi ada kata lain khusus untuk jima. Dan kebetulan itu disambungkan dengan ghaid, buang air. Kalau buang air kan untuk hadas kecil, ya enggak? Kok disambungkan dengan jima, itu enggak nyambung menurut madzhab Syafi'i. Jadi kalau di Indonesia katanya madzhabnya Syafi'i, ya begitu. Buktinya madzhab Syafi'i, wudhunya masih Syafi'i, sholatnya masih Syafi'i. Jenengan sholat 2 rakaat kok pakai tawarruk, berarti Syafi'i, ya kan? Kadang-kadang pakai iftiras. Kalau jenengan sholat 2 rakaatnya masih begini, berarti jenengan Syafi'i. Harusnya begini kalau jenengan bukan Syafi'i. Okay. Ayo gimana? Berarti madzhabnya campur-campur. Kalau tidak bermadzhab, boleh Pak, bagus sebenarnya tidak bermadzhab dengan seperti Muhammadiyah, tarjih namanya. Tarjih, ya, tarjih. Tetapi secara hukum asal fikih yang paling bagus itu menjamak, bukan mentarjih. Karena tarjih itu artinya menghilangkan yang lemah menggunakan yang kuat saja. Dalam beberapa kasus itu tidak bagus. Nanti kita bahas insya Allah. Kemudian sekali lagi kita menjaga wudhu sebelum tidur. Jangan dibahas masalah itu tadi, nggak usah dipikirin dulu. Nanti kita akan bahas di belakang. Saya pun kadang-kadang masih campur-campur madzhab. Karena beberapa kasus kayak di Cilacap tuh nggak bisa kita pakai madzhab Hambali. Oh, sampai sekarang di Jogja aja kita sholat 2 rakaat pakai iftiros masih jadi masalah kadang-kadang. Hah? Iki kok apa tahiyat awal apa tahiyat akhir iki gitu. Kadang-kadang masih begitu. Kadang-kadang masih begitu. Tapi itu jangan jadi masalah. Hadis Al-Bara bin Asib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza ataitu majja, jikalau engkau hendak membaringkan badanmu, maka fattawadu wudu akalis sholat." Maka jenengan ngambil wudu sebagaimana wudu panjenengan ketika mau sholat. Summat toji ala sikikal aiman. Kemudian panjenengan berbaring menghadap ke kanan sebagaimana berbaringnya orang meninggal. Gitu kan. Itu sunahnya begitu. Sunahnya jenengan sare seperti sare orang yang posisi meninggal dunia itu loh. Jenengan pernah masukkan ke kuburan belum? Saya berulang kali. Menghadap utara terus menghadap ke barat kiblat. Ini perintahnya begitu. Kemudian sumakul, kemudian katakan. Nah ini doanya dihafal. Doanya dihafal. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik. Ya Allah, saya menghadapkan wajahku kepadamu. Wa wafattu amri ilaik. Ya Allah, saya serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Kemudian saya baringkan badan ini kepadamu. Rohbatan wa rohbatan, dengan rasa takut dan rasa harap. Kemudian la malja wa la manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat menyelamatkan diri dari hukumanmu illa ilaik, kecuali engkau saja. Kemudian Allahumma amantu bi kitabik alladzi anzalta wa bi nabiyyik alladzi arsalta. Kata Rasulullah, seseorang yang wudu sebelum tidur membaca doa ini, maka ketika meninggal dipastikan meninggal dalam kondisi fitrah. Maksudnya fitrah adalah meninggal dalam kondisi husnul khotimah, sempurna, insya Allah surga, walaupun kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah. Maka doanya dihafalkan. Jadi doa sebelum tidur bukan cuma apa? Bismika Allahumma wa bismika amutta. Ini salah satu doanya. Ada doa redaksi lebih panjang lagi. Ini yang termasuk yang pendek ini. Sudah hafal belum? Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fattu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rohbatan wa rohbatan la malja wala manja minka illa ilaik
Allahumma amantu bi kitabik alladzi anzalta wa bi nabiyyik alladzi arsalta wa bi nabiyyik alladzi arsalta. Maka kalau kita gimana Bu? Panjang. Itu hanya beberapa kalimat, nanti dilihat videonya biar hafal. Pak Yanto itu rajin minta video, Masya Allah. Jadi kalau habis ceramah beliau minta video, saya kirim ke Pak Yanto. Masya Allah. Nanti saya kirim juga harusnya mungkin dibuatin grup kali ya, supaya nanti kirim ke grup semuanya dapat gitu. Dibuatin aja grup itu. Biar nanti kalau ada share-sharean langsung di-share sekali, dapat semua. Jadi itu doanya, doanya nanti dihafal. Ini udah menjelang Ramadan loh, harus hafal. Masya Allah, artinya juga luar biasa. Kemudian keutamaan yang kedua, di samping meninggal dalam kondisi sempurna, adalah dia didoakan oleh malaikat di sepanjang tidurnya. Didoakan oleh malaikat sepanjang tidurnya. Rasulullah bersabda, riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man bata tahir, barang siapa yang tidur dalam kondisi suci, bata fi si'arihi malakun, maka dia tidur bersama malaikat di pakaiannya. Bayangin, itu gimana caranya? Saya nggak tahu. Baca hadisnya begitu. Panjenengan yang tidur dalam kondisi tadi sudah berwudu, berdoa, kemudian maka ketahuilah malaikat bersama kita di pakaian kita. Falam yastaiqil, tidaklah kita dibangunkan oleh Allah illa qalal malak, kecuali malaikat sudah berdoa, Allahumma gfir lil ibadika fulanin. Allahumma gfir, ya Allah ampuni, li abdika, hambamu ini, fulanin, si fulan, disebutkan namanya. Kalau Mas Deni ya Mas Deni, malaikat menyebut namanya, Allahumma gfir li abdika Mas Deni, li abdika Bu Eko gitu. Ini bukan Bu Eko yang namanya, kan ada nama sendiri gitu. Masa Bu Eko gitu. Pak Eko gitu. Kemudian kata malaikat, fa innahu batatahira, sesungguhnya ya Allah hambamu ini tidur dalam kondisi suci. Ini coba bayangin, kalau kita sudah dengar seperti ini kan kita tahu, jadi semangat toh mau wudu, meskipun kadang-kadang capek banget. Kita berangkat wudu dulu lah, nembe wudu berbaring, tut, gitu. Kita belakang lagi. Ini problem, karena saya udah praktek jadi pengalaman. Kadang-kadang baru, keluar lagi, wudu lagi. Jihadnya di situ justru, Bapak Ibu Saudara. Al jaza min jinsil amal. Besarnya pahala bergantung kepada besarnya amal. Makin besar hambatannya, makin. Semalam itu saya ceramah itu subhanallah, melawan apa? Suara hujan kan. Maghrib sampai Isya subhanallah. Kayak masjidnya itu di depannya ada galvalumnya kayak di sini. Wah, iki jamaah krungu pora gitu. Ya, tapi ya al jaza min jinsil amal. Ini kalau dengan ilmu itu lebih enak. Enggak apa-apa. Masya Allah. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan maksud di antara wudu sebelum tidur adalah orang tidur dalam kondisi suci agar ketika kematian menjemputnya dia dalam keadaan sempurna. Dia dalam keadaan sempurna, mati dalam kondisi fitrah. Maka pelajaran yang kita ambil, Bapak Ibu Sedaya, agar kita selalu menyiapkan diri menghadapi kematian hatta dalam kondisi tidur sekalipun. Ini pelajaran yang kita ambil. Ternyata para ulama itu mengajarkan kita menjaga dan mempersiapkan kematian walaupun sedang tidur sekalipun. Walaupun sedang tidur sekalipun kita menjaga agar kematian kita dalam kondisi sempurna. Kemudian di antara manfaatnya kata Ibnu Hajar, mengundang mimpi yang baik. Mengundang mimpi yang baik. Jenengan pernah tuh bangun tidur capek banget karena merasa dikejar-kejar ular. Tahu-tahu kamu kayak kebanjiran. Wah, kok banjir. Pernah nggak kayak gitu? Mungkin pernah di antara panjenengan juga. Mimpi yang capek itu loh. Pernah nggak? Tangi turu keselip pol-polon gara-gara bar dioyak-oyak apa gitu. Itu yakin belum berdoa sebelumnya, belum wudu. Maka di antara fungsinya adalah itu. Nah, kita masuk ke syarat sahnya sholat. Yang pertama apa dulu? Suci dari hadas. Oh, catatannya hilang. Suci dari hadas. Yang kedua, masuk waktu sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat,
suci dari najis. Yang kelima, menghadap kiblat dan niat. Itu syarat sahnya sholat. Jadi kita sebutkan syarat-syarat sholat secara umum ada dua, yaitu syarat sahnya sholat dan syarat wajib sholat. Sekali lagi, syarat-syarat sholat dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat sahnya sholat dan syarat wajib sholat. Syarat sahnya sholat secara umum ada 5. Kalau ada perbedaan jangan bingung, karena kadang-kadang ada yang memasukkan niat itu ke rukun. Syarat sahnya sholat sekali lagi, suci dari hadas nomor 1, nomor 2-nya masuk waktu sholat, yang ketiga menutup aurat, yang keempat suci dari najis, nomor 5 menghadap kiblat dan niat. Kemudian syarat wajib adalah beragama Islam, kemudian berakal dan mumayyiz atau balik. Antara mumayyiz dan balik nanti kita bahas. Mumayyiz itu bisa membedakan saja, tapi kalau balik sudah ihtilam, sudah mimpi basah. Nanti kita bahas. Nah, dari syarat ini kita tahu berarti antara hadas dan najis sesuatu yang berbeda. Pertama, suci dari hadas. Hadas ada berapa? Ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Berarti bersuci dari hadas itu dilakukan dengan 2 hal, yaitu dengan wudhu untuk hadas kecil dan mandi wajib untuk hadas besar. Kemudian bagaimana tayamum? Tayamum sebenarnya asalnya bukan untuk bersuci. Tayamum itu untuk badal, pengganti bersuci kalau tidak memungkinkan. Jadi sekali lagi, tayamum itu sebenarnya tidak masuk di dalam tata cara bersuci. Itu adalah badal untuk menggantikan kalau tidak bisa wudhu, tidak bisa mandi wajib. Nah, sekarang kita bahas tentang yang menyebabkan berhadas dulu. Nanti tata cara wudhu, tata cara tayamum kita sambil jalan. Ingat Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan belajar hukum fikih seperti ini, ingat-ingat surah Al-Hajj ayat ke-78, surah ke-22 ayat ke-78. Jadi di sini Allah memberikan informasi kepada kita, wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fiddin min haraj. Kata Allah, dan sekali-kali tidaklah Allah menjadikan kamu dalam agama ini kesempitan. Maksudnya seluruh aturan itu bukan dalam rangka membuat panjenengan sempit atau susah. Ini ingat-ingat. Jadi jangan sampai jenengan belajar fikih kemudian kok rasanya diruwet. Makanya di pondok-pondok manapun itu yang diajarkan pertama mesti masalah akidah dulu, supaya ketika nanti belajar fikih udah siap tuh hatinya. Kalau tiba-tiba ke fikih orang bingung, orang mu'alaf baru masuk Islam langsung fikih mumet pol-polan. Tata cara salat mumet banget. Maka dikatakan di sini surah Al-Hajj ayat 78, dan sekali-kali Allah tidak berkehendak kepada panjenengan membuat panjenengan sempit dengan seluruh aturannya. Kemudian surah Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Allah tidak berkehendak kepada panjenengan kesusahan, tapi yang dikehendaki adalah kemudahan. Jika lagi belajar fikih, ingat-ingat tetap semuanya mudah. Jadi sebenarnya semuanya ada solusinya. Bahkan orang yang tidak bisa bersuci pun tetap bisa sholat. Ora iso wudu, ora iso tayamum. Dalam sebuah keadaan, boleh nggak sholat? Boleh dalam beberapa keadaan. Makanya dikatakan nanti kita belajar tentang hadas, kita akan tahu. Orang di penjara, diikat oleh sipir, datang waktu sholat, sudah hampir waktu asar habis. Bagaimana caranya? Tetap sholat dengan keadaannya, walaupun tidak bersuci sama sekali. Nanti ada hadisnya sahih tentang itu. Jadi memang sekali lagi surah Al-Hajj ayat 78 ini menyebutkan bahwa Allah itu nggak berkehendak untuk kesempitan. Kemudian Allah berkehendak untuk diberi kemudahan di dalam setiap aktivitas kita. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat dalam kondisi apapun.
Quran surat At-Taghabun ayat ke-16 juga menyebutkan hal yang sama. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Ini ayat yang sangat terkenal nggih. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Nggih. Allah berfirman, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kesanggupan kalian dan dengarkanlah serta taatlah. Surah At-Taghabun ayat ke-16, surat ke-64 ayat ke-16. Jadi sekali lagi, kalau nanti jenengan menemui sebuah keadaan, kok jenengan belum tahu ilmunya, jenengan belum tahu ini itunya, ketahuilah bahwa kita disuruh fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan kita. Jadi jangan kemudian tiba-tiba meninggalkan sholat karena suatu keadaan. Kemudian sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Abu Hurairah, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah dan akan tetap mudah selamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 39. Kalau jangan lihat di kitab Sahih Bukhari nomor 39. Kemudian hadis riwayat nomor Bukhari nomor 7288, jika kalian diperintahkan dengan suatu perintah, laksanakanlah semampu kalian, semampu kita. Nah, sekarang apa saja yang membuat kita berhadas? Apa saja yang membuat kita berhadas? Untuk mempelajari itu, maka kita harus tahu definisi dari hadas. Definisi dari hadas. Tadi apa? Suci dari hadas. Sekarang definisi hadas. Hadas secara bahasa dan secara istilah. Kalau belajar harus begini, secara bahasa apa, secara istilah apa. Karena memang dua-duanya ini nanti punya implikasi hukum. Hadas secara bahasa adalah al-wuqu'u wa tajaddudu wa kunu syai'in ba'da an lam yakun gitu. Kejadian atau kejadian dan kebaruan yang adanya sesuatu dari ketiadaan itu. Intinya itu tuh baru. Hal yang baru, karena apa? Asalnya badan ini itu tidak berhadas. Sekali lagi, asalnya badan kita itu tidak dihukumi berhadas. Ada hal baru yang datang yang membuat kita berhadas. Itu maksudnya secara bahasa. Karena kita tuh asalnya tuh suci. Gara-gara ada sesuatu yang baru yang datang ke kita, maka kita jadi dihukumi berhadas. Maka secara bahasa hadas itu seperti itu. Ini secara bahasa. Nah, sekarang secara istilah. Ini yang penting, yang perlu jenengan hafalkan. Yang perlu jenengan hafalkan. Jadi udah belajar pagi ini harus hafal yang ini. Kalau jenengan ditanya, Mas Jono, apa arti hadas secara istilah? Itu harus bisa jawab. Karena ini likuli muslim harus paham. Pak Min ditanya, Pak Min, apa hadas ini? Jadi ini sholat suci dari hadas. Itu harus tahu. Nanti dihafalin. Nanti di grup di-share. Dia adalah amrun atau perkara i'tibariyun yang abstrak. Amrun perkara, i'tibariyun itu adalah abstrak. Yakumu berkumpul atau bersatu bibadani di badan kita. Ingat, yakumu bibadani. Bukan yakumu bigelasi, bikarpeti, enggak ada. Jadi hadas itu hanya berlaku di badan. Enggak ada benda kok berhadas itu enggak ada. Saya dipahami ya? Saya dipahami. Ini perkara abstrak, enggak kelihatan hadas itu. Bukan seperti najis, apalagi najis ainiyah. Hadas itu amrun i'tibariyun, sesuatu yang abstrak, yakumu bibadani, yang nempelnya di badan. Bukan nempel di HP, bukan nempel di meja gitu. Jadi sekali lagi tidak bisa kita menghubungi kok ada berhadas tuh. Apa? Karpetmu itu bernajis. Beda nggih? Sekali lagi amrun i'tibariyun yakumu bibadani. Kemudian yamna'u itu mencegah. Yamna'u sihatas sholati, mencegah sehatnya sholat, mencegah keabsahan sholat. Berarti kalau itu ada, berarti sholat kita enggak sah. Falam yurohos, kecuali yang diringankan.
dan tidak diberi keringanan. Maksudnya gini, berarti ada yang diringankan maksudnya. Seperti tadi, kasus tadi. Wong ora iso wudu, ora iso tayamum, yo oponone salat. Orang terjebak macet di tol Jakarta Bogor. Iki ngiringan, jalannya mung sesenti gitu. Ingkrik saya pernah itu malam itu. Macet, majunya sedikit banget. Sudah mau habis waktu asar. Kepiye nek kaya ngono ki coba. Turun, enggak bisa wong kudu maju sithik-sithik. Ya kan? Kalau berhentinya lama aja mungkin kita bisa turun. Kemudian sholat di jalan, ya enggak? Tapi enggak bisa. Di dalam enggak ada aqua gitu. Enggak bisa bersuci, maka tetap sholat. Makanya dikatakan di sini amrun i'tibariyun yakumu bi badani yamna'u sihhati sholati malam yurahhas. Dan tidak diberi keringanan. Berarti kalau diberi keringanan boleh. Beberapa kasus. Coba Bapak Ibu sedaya jenengan perhatikan nggih. Dari definisi ini. Dari definisi jenengan harus paham bahwa ini perkara abstrak. Nanti ditanya sudah paham belum kira-kira? Pak Min, apa arti hadas secara bahasa Indonesia ini mawon Pak Min? Perkara yang abstrak, boten ketok, nempel di badan, mencegah sahnya sholat dan tidak mendapatkan keringanan. Itu. Mencegah sahnya sholat. Dalam bahasa di sini adalah yamna'u, mencegah sihhati sholat. Sekali lagi, secara istilah hadas adalah amrun i'tibariyun. Kemudian yakumu bi badani yamna'u sihhati sholati, kemudian malam yurahhas, yang tidak mendapatkan keringanan. Sampai di sini sangat dipahami ya. Kemudian ini perkara abstrak, berarti namanya abstrak tidak ada volumenya, tidak ada ukurannya, tidak ada baunya. Namanya hadas itu nggak berbau, nggak bisa dipegang. Beda dengan najis. Kalau najis ada bendanya, kemudian bisa diraba, bisa dicium. Pup misalnya, kotoran manusia kan ketok. Maka nanti kita akan belajar tentang najis hukmiyah dan najis ainiyah. Ada orang tanya, Ustadz, di sini tadi ada bekas pup, sudah dibersihkan. Saya lewat, kaki saya basah. Karena ini, apakah saya menularkan ke tempat lain untuk jadi najis? Nah, itu namanya najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah itu najis yang sudah dibersihkan tapi belum disiram air, namanya najis hukmiyah. Terus benar-benar bersih tapi belum disiram air, berarti kan belum suci secara aturan membuang najis. Harus dengan air di madzhab Syafi'i. Maka ada aturan tersendiri. Nanti kita belajar insya Allah. Menarik tuh belajar fikih. Belajar fikih itu sebenarnya menarik, tapi rigid banget. Banyak sekali yang harus dihafal. Ini kalau jenengan udah paham itu, sholatnya jadi berkualitas. Asa tentrem kok. Enggak ada was-was syaiton. Kadang-kadang Allahu Akbar. Aku ngentut apa ora ya? Ngeces apa ora iki ya? Allahu Akbar. Iki mau aku pas wudu, kita rada-rada keluar sedikit. Nah, nanti kita pelajari itu sehingga kita tentrem sholatnya. Jadi sekali lagi ada memang yang yurahhas, ada yang mendapatkan keringanan pada beberapa situ. Contoh, memang yorano tenan alat bersuci, air nggak ada, soid nggak ada, mau tayamum juga nggak bisa. Di dalam pesawat yang bersih banget, misalnya nggak ada air, nggak ada apa-apa, misalnya, ya kita sholat apa adanya, Seperti kasus yang di Jakarta sering terjadi itu ya kasus orang macet itu. Orang macet sudah hampir waktu habis sholat, terus kepiye coba nek koyo ngono. Kecuali orang yang mampu menjaga wudhunya terus-menerus, itu masya Allah, mau berangkat masuk mobil wudhu. Nah ini kalau di Jakarta bermanfaat banget hal-hal kayak gitu itu. Kita di Jogja kan nggak ngerasain kayak gitu. Saudara kita di tempat yang seperti itu sangat bermanfaat ilmu ini. Kemudian tadi sepertinya orang di penjara diikat sama sipir ngelawan kepiye. Pak, aku arep wudhu di situ Pak, malah dikeplak malahan. Ini bang, maka sholat dalam keadaan tidak bersuci. Atau orang yang beser, kasusnya di tempatnya Mas Deni kemarin ada itu. Mbah-mbah yang bapaknya Pak, ibunya Mas Joko Pak Joko. Itu sebenarnya dia sudah dapat keringanan itu. Orang yang beser, total beser, ya kepiye meneh. Keadaan seperti itu membuat dia boleh sholat.
Tapi kalau masih mampu menahan, itu masih udah 82 tahun, wah gelem yang masjid ya alhamdulillah. Gitu. Melu ngaji loh Pak Eko, saya kaget juga. Dan pertanyaannya banyak banget, masya Allah. Cerdas nih, Mas Denny nih. Untuk ukuran sesepuan, pertanyaannya cukup berkualitas itu, masya Allah, masya Allah. Kemudian sekali lagi itu yang yurakhos, dapat keringanan. Beberapa kasus dapat keringanan. Tentu saja ini berkembangnya sangat banyak. Nanti kita sedikit-sedikit sambil jalan. Saya juga belum paham semuanya sambil baca kitab. Hadas ya, ada dua macam, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil suci dengan wudhu, hadas besar dengan mandi wajib. Sekali lagi tayamum hanya untuk badal. Badal itu pengganti ya. Seperti dengan orang sudah nggak bisa apa-apa, nggak bisa haji, ya kan? Sudah lumpuh, susah lah, maka dia boleh badal haji, yaitu dihajikan oleh orang lain yang sudah berhaji. Biasanya mahasiswa UIM suka membadalkan haji orang-orang Indonesia. Ibu saya termasuk yang badal haji. Kenapa? Sudah daftar haji, kemudian belum berangkat sudah sedo, maka kemudian dibadal. Kita sebagai keluarganya membadalkan haji untuk beliau. Zaman sekarang badal bermanfaat sekali. Kenapa? Lah sekarang berapa tahun tuh nunggunya? Ya, sekarang lama nunggunya. Kita daftar umur 40 tahun bisa berangkat umur 80 tahun. Ini isi ono. Ya, kan kalau nggak ada ya dibadal. Ya. Daftar tunggunya subhanallah panjang banget. Iya, masya Allah. Ini kekeliruan sistem sebenarnya. Di Malaysia nggak gitu ya. Naik lagi. Mungkin akan berkurang ya Pak. Tapi tunggunya sudah banyak banget itu. Iya, banyak yang belum mampu. Jadi kesempatan yang orang yang punya uang. Ya. Kapan kita berhadas kecil? Udah berapa lama ini? Ya, 52 menit. Sebentar lagi kita sebutkan dulu. Kapan berhadas kecil? 1. Keluarnya sesuatu dari lubang baik depan maupun belakang, kubul maupun dubur. Keluarnya sesuatu baik dari depan dari belakang. Berarti nek jenengan ke belakang keluar emas batal mboten? Tongkrong lho metune kok emas, batal mboten? Batal secara syariat. Keluarnya segala sesuatu dari dua lubang, baik kubul maupun dubur, maka menjadi terjadinya hadas kecil. Kadang-kadang kita keluar air mani, keluar air madhi, tidak harus kencing kan? Tidak harus pup. Pokoknya kalau ada yang keluar dari depan atau belakang, apapun namanya itu tetap berhadas kecil. Itu nggih. Yang kedua, tidur. Jenengan tidur itu membatalkan wudu panjenengan. Tidur yang bagaimana kita bahas. Kita bahas nanti minggu depan insya Allah. Jenengan jangan simpulin dulu gitu. Orang Jumatan nganti ngiler batal apa ora? Nanti kita bahas minggu depan insya Allah. Intinya tidur secara asal adalah membatalkan wudu kita. Ya, Rasulullah bersabda, man nauma fatawaddo. Jikalau engkau tidur maka berwudulah, kata Rasulullah. Ya. Maka sekali lagi tidur yang bagaimana nanti. Sementara dengan pengetahuan jenengan dulu yang ada. Ya. Sementara dengan pengetahuan dulu jenengan yang ada dulu. Ada 8 pendapat masalahnya itu. Ada 8 pendapat terkait dengan tidur. Ya. Yang nanti disimpulkan dalam satu pendapat, tidur yang seperti apa toh yang membatalkan, nanti kita bahas. Intinya adalah tidur yang memenuhi 3 syarat sebenarnya, tidur dalam kondisi apapun, yaitu istirhaul badani, yaitu badan sudah lemes betul, kemudian wazawalu su'urihi, hilang rasanya, kemudian wa khofai kalami min indi, jadi kita udah nggak bisa dengar omongan, gitu. Istiolek-olek ya wis ora kroso. Kita pegang seperti ini, itu sudah nggak kroso. Kalau ngantuk kan gini, gitu kan? Kalau ngantuk, kalau tidur, serak kroso pisan. Itu udah masuk dalam wa khofai kalami min indi atau wazawalu su'urihi. Sebagian pendapat nanti kalau duduk rapat seperti Jumatan itu nggak batal. Asalnya nanti kita terangkan minggu depan lengkapnya. Asalnya, kenapa? Karena mata adalah pengikat dubur. Kalau mata tertutup, dubur terbuka. Kalau matanya masih melek, masih nggak nggak merem banget, maka sesungguhnya ini masih tertutup. Tapi kalau merem banget, karena duduk kita tertutup. Makanya kalau orang naik motor tuh di perempatan lampu merah, jadi sering nggak melihat. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka apa itu? Perjalanan jauh ke Kebumen, lampu merah mesti ngadeg-ngadeg.
Di samping untuk biayakan juga biasanya langsung put untuk buang gas. Karena memang asalnya duduk itu menutup gas. Makanya sebagian hadis disampaikan bahwa kalau kita tidur dalam kondisi duduk itu nggak batal. Tetapi sekali lagi nanti itu disimpulkan minggu depan. Kita belajarnya harus lebih banyak. Yang ketiga adalah hilang akal atau kesadaran. Baik karena sukrin, mabuk atau marodin atau karena sakit. Nanti kita bahas minggu depan insya Allah. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Nah, menyentuh kemaluan yang bagaimana ini yang batal? Saya kasih gambaran dulu. Menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam. Ini harus segera diberitahukan supaya nggak keliru. Menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam. Bagian dalam itu yang mana? Ini Pak. Ini kan begini. Yang tidak terlihat itu namanya bagian dalam. Yang tidak terlihat. Berarti yang terlihat bukan bagian dalam. Berarti kalau nyentuhnya di sini itu nggak batal. Hanya di sini saja yang batal. Hadisnya mengatakan apa? Menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam. Para ulama sudah menyebut maksud tangan bagian dalam adalah seperti ini. Para ulama menyebutkan seperti ini. Yang nggak kelihatan itulah bagian dalam. Kalau kita menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, batal. Langsung apa enggak? Ya itu makanya nanti ada memenuhi 5 syarat. Kalau ada penggolangnya maka tidak batal. Kalau ada penutupnya, nanti kita bahas itu 5 syarat bersentuhan menjadi batal. Tetapi kalaupun bersentuhan, kalau ini kemaluan pakai nggak batal. Dengan kaki batal nggak? Jadi kan lagi rame-rame dengan kemah, koncone sarungan, orang nganggo, celana dalam keinjek sama jenengan. Itu nggak batal, ini ngamuk wong. gitu. Bisa terjadi nggih? Bisa terjadi. Atau jenengan nyeboki putrane panjenengan, nggih. Kemudian yang kelima itu bersentuhan dengan lawan jenis. Nah, bersentuhan dengan lawan jenis seperti apa? Juga nanti kita bahas panjang pembahasannya insya Allah. Nah, itu yang sampaikan pagi ini. Sampai nanti ke hukum suami istri, ke mahram, siapa yang jadi mahram kita. Ada sekitar, kalau di dalam ayat An-Nisa itu dikatakan ada 15 yang disebutkan secara khusus tentang mahram. Istri nggak termasuk. Maka itu yang kita bahas pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berkahi setiap kajian kita dan kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.